Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Helista Rusyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit sinar X dan hukum Rang tentang difraksi kristal. Sejarah sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Ronsen pada tahun 1895 saat dia mengadakan percobaan dengan aliran arus listrik dan tabung gelas yang dikosongkan sebagian yang kita kenal dengan tabung sinar katoda. Ronsen dia mengamati bahwa potongan barium platinosianida yang berdekatan akan melepaskan sinar saat tabung itu dioperasikan. Ia merumuskan teori bahwa saat sinar katoda menembus dinding gelas tabung, beberapa radiasi yang tidak diketahui terbentuk yang akan melintasi ruangan, menembus bahan kimia, dan menyebabkan fluoresensi. Ia menemukan bahwa itu mempengaruhi plat fotografi dan tidak secara nyata menunjukkan beberapa sifat cahaya seperti refleksi atau refraksi. Untuk pertama kalinya, dia mengambil fotografi sinar X dari bagian dalam objek logam dan juga tulang tangan istrinya. Ini merupakan hasil fotografi sinar X dari tulang tangan istrinya. Sinar X merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang mempunyai energi relatif besar, sehingga daya tembusnya itu tinggi, bahkan dia dapat menembus lapisan logam yang sangat padat. Sinar X terjadi apabila satu berkas elektron bebas berenergi kinetik tinggi yang mengenai permukaan logam, biasanya permukaan logam dengan nomor atom Z yang tinggi. Katoda akan dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan, sedangkan anoda akan dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan. Beda potensial yang tinggi menyebabkan elektron sampai di anoda. Elektron yang dipancarkan oleh katoda memiliki energi kinetik yang sangat besar, sehingga elektron-elektron inilah yang dalam tumbukannya dengan anoda akan menimbulkan pancaran sinar X. Baik katoda maupun anoda akan ditempatkan dalam tabung gelas yang divakumkan, agar perjalanan elektron dari katoda ke anoda tidak mendapatkan gangguan. Ronsen melaporkan bahwa sinar X terbentuk di anoda apabila elektron yang berenergi tinggi menumbuk permukaan anoda. Keadaan fisiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, elektron berenergi tinggi sampai di permukaan logam dan kemudian meneruskan perjalanannya di dalam logam. Interaksi antara elektron yang datang dengan susunan ion maupun lautan elektron logam adalah interaksi elektromagnetik. Secara sederhana, gaya interaksi yang terjadi dapat dinamakan gaya tumbukan, dan interaksi tersebut disebut tumbukan. Dalam tumbukan tersebut, elektron berenergi tinggi akan kehilangan energinya sedikit demi sedikit, karena tumbukan itu terjadi secara berangkai atau terjadi secara berulang dan beruntun. Energi elektron ini diubah menjadi pancaran elektromagnetik karena elektron mengalami perlambatan, dan sebagian menjadi energi getar kisi ion dalam kristal. Panjang gelombang sinar X tersebar meliputi spektrum yang bersifat kontinu karena prosesnya terjadi secara beruntun. Artinya, spektrum yang terlihat mencakup berbagai tumbukan sekaligus secara suksesis. Setiap elektron akan kehilangan energinya melalui tumbukan-tumbukan berangkai tersebut. Sinar diciptakan dengan percepatan arus listrik atau setara dengan transisi kuantum partikel dari satu energi ke energi lainnya. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai dengan 1 mega elektron volt. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat kecil, yaitu 5-10 nanometer, dan berfrekuensi 1017 sampai 1020 Hz dan memiliki energi 103 sampai 106 elektron volt. Panjang gelombang sinar X memiliki orde yang sama dengan jarak antar atom, sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kisi, sebagai sumber difraksi kristal. Sinar X dihasilkan di sebuah tabung sinar katoda dengan pemanasan kawat pijar untuk menghasilkan elektron-elektron.
Kemudian, elektron-elektron tersebut akan dipercepat terhadap suatu target dengan memberikan suatu beda potensial. Ketika elektron-elektron mempunyai energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron-elektron dalam target, maka karakteristik spektrum sinar X akan dihasilkan. Ini merupakan gambar proses terjadinya sinar X, di mana di sini merupakan katoda, di mana katoda ini ketika dipanaskan kawat-kawat pijarnya itu, maka elektron yang sudah memiliki energi yang cukup akan melepaskan diri dari katoda dan menuju ke anoda. Ketika dia menumbuk permukaan anoda, maka akan terciptanya radiasi. Nah, radiasi ini dikenal dengan sinar X. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang kecil, yaitu 5-10 nanometer. Kristal merupakan susunan 3 dimensi dari atom atau molekul dengan posisi tetap yang terdiri atas sebuah motif dasar yang berulang dalam ruang. Susunan berulang ini dan fakta bahwa panjang gelombang sinar X memiliki ukuran yang mirip dengan jarak ikatan atom ini. Kristal ini dapat berperan sebagai sebuah kisi difraksi untuk sinar X yang datang. Susunan atom ini dapat dianggap sebagai hamparan dalam kumpulan bidang dengan bermacam jarak interplanar atau D. Hal ini diilustrasikan dengan gambar berikut, di mana atom digantikan dengan sebuah titik. Di sini ada sebuah ruang dengan berbagai macam titik-titik. Di sini banyak sekali titik yang digambarkan sebagai atom-atom. Yang memiliki motif dasar yang berulang, di mana dia memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian pada tahun 1914 adanya kerjasama antara ayah dan anak, yaitu William Henry Brown dan William Lawrence Brown. Mereka menyederhanakan teori difraksi 3 dimensi yang dikembangkan oleh von Laue dengan menganggap radiasi difraksi sebagai pantulan oleh kumpulan bidang-bidang paralel dari atom. Syarat difraksi sebuah kumpulan bidang paralel dengan jarak interlayer yaitu sin theta sama dengan n lambda per 2D. Dengan theta adalah sudut datang sinar X terhadap bidang, dan lambda adalah panjang gelombang sinar X. Ketika gelombang berkas sinar X meninggalkan sumber, seluruh gelombang itu akan sefase. Saat gelombang masuk ke dalam kristal, maka ia menempuh jarak yang lebih panjang daripada gelombang yang dipantulkan dari permukaan. Jadi, gelombang ketika dikeluarkan dari sumber itu, ketika meninggalkan sumber itu berbeda dengan gelombang setelah memasuki kristal. Jarak tempuh ini bergantung pada jarak interlayer atau D. Gelombang itu sefase pada garis yang sejajar. Misalnya pada gambar 2.2 di sini, garis yang sejajar adalah antara A dengan B, D dan J, G dan L. Lalu ada juga perbedaan panjang lintasan antara gelombang A, B, C dan D, E, F. A, B, C dan D, E, F. Di mana perbedaannya itu adalah JE tambah EK. Dan untuk gelombang GHI, maka perbedaan panjang lintasannya itu adalah LH tambah HM. Jika JE tambah EK adalah lambda, kemudian LH tambah HM adalah 2 lambda, dan seterusnya, serta seluruh lapisan yang bertumpuk menghamburkan sefase, maka intensitas dari foton difraksi direkam oleh detektor. Di sini pada gambar ini ada detektor yang diletakkan pada CFI. Jika gelombang sedikit berbeda fase, maka interferensi destruktif terjadi karena terdapat ratusan lapisan dengan ketidaksamaan fase yang meningkat sedikit demi sedikit. N umumnya diambil bernilai 1, dan ini dapat dipahami bahwa yang digunakan merupakan sinar monokromatik. Dengan menggunakan persamaan tadi, keluarga Brown mampu menyelesaikan struktur kristal NaCl dan KCl.
Selanjutnya, banyak juga struktur senyawa inorganik sederhana yang diselesaikan. Kristal tunggal sebagian besar digunakan untuk penentuan struktur. Meskipun demikian, dengan memperhatikan persamaan tadi, didapatkan bahwa serbuk padatan dapat juga digunakan untuk menyediakan data difraksi. Dalam sebutir serbuk yang sangat halus, pastinya mengandung jutaan partikel yang arahnya tidak beraturan. Oleh karena itu, secara statistik, ia akan memiliki jumlah kristalit yang besar dalam berbagai arah yang mungkin terdapat berkas sinar X. Menempatkan sebuah sampel dalam berkas sinar X akan menghasilkan difraksi dari seluruh kumpulan bidang secara simultan, tetapi pada sudut yang bergantung pada nilai D. Aplikasi powder teknik Q memiliki andil yang sangat hebat ketika tidak semua padatan dapat diperoleh kristal tunggal dalam jumlah cukup besar, sekitar beberapa puluh milimeter. Itu saja penjelasan saya tentang pembangkit sinar X dan hukum Brown tentang difraksi kristal. Sekian dan terima kasih.